Kisah ini bermula di sebuah kampung bernama Cikatomas. Di sana tinggallah seorang ibu bernama Linda. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Linda sering menghabiskan waktu dengan mengisi teka-teki silang. Suasana malam itu awalnya tenang hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan misterius. Linda pun berkeliling memeriksa seluruh ruangan rumahnya. Namun tepat saat itu juga tiba-tiba Ra, kamu tuh lagi ngapain, Ra? keesokan harinya, tubuh Linda terasa sakit dan lemah setelah kejadian malam sebelumnya. Ia menceritakan semua yang dirasakannya kepada anaknya, yaitu Ira. Linda merasa waktu berjalan tidak normal. Satu hari terasa sangat lama, seolah berubah menjadi 1 minggu. Hari-hari asa panjang, pisan sehari teh asa saminggu. Panas, Ibu teh udah 3 kali mandi hari ini. panas. 4 bulan berlalu, kondisi Linda tak kunjung membaik. Ira yang hidup berdua dengan ibunya akhirnya menuliskan semua kegelisahannya melalui surat yang ia kirimkan kepada Kang Pial lewat sebuah majalah. Tak lama setelah itu, saat Ira merawat Linda, kejadian aneh kembali muncul hingga akhirnya Panas. Bu, pada malam harinya, kejanggalan itu semakin terasa nyata. Linda tiba-tiba terlihat santai, seolah sedang menikmati suasana pantai. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, Linda melakukannya di tengah area pemakaman. Wah, agak lain ini. Ibu, kita pulang Ibu. Akan diselesaikan secara baik-baik. Akibat kejadian tersebut, Pak RT yang kita sebut saja Parto datang memberi peringatan tegas. Ia mengatakan bahwa jika peristiwa serupa kembali terulang, maka Linda dan Ira akan diusir dari kampung ini. Kalau kamu sudah nggak bisa jagain ibu kamu, terpaksa diusir dari kampung ini. Di waktu yang bersamaan, Ira akhirnya menerima balasan surat dari Kang Pial. Dari seluruh curhatan Ira, Kang Pial mulai mencurigai bahwa Linda bukan mengalami sakit biasa, melainkan terkena tenung. Tak lama kemudian, 2 anak Linda lainnya datang dari kota untuk menjenguk. Kita sebut saja Ara dan Ari. Kita ngobrol di luar aja yuk. Ira udah bawa ibu ke dokter. Ibu baik-baik aja. Ibu ditenung. Ngaco kamu. Teteh lihat ini. Namun kehadiran mereka tidak membawa keharmonisan. Justru suasana rumah menjadi memanas hingga perdebatan panjang tak terhindarkan. Di tengah situasi tersebut, kejadian aneh kembali menimpa Linda sampai akhirnya Teteh mah egois. Ibu, ibu. Linda pun dinyatakan meninggal dunia. Warga kampung pun berdatangan untuk melayat kepergian Linda. Di tengah suasana duka, terungkap sebuah fakta lain bahwa Ara ternyata sedang hamil yang diketahui karena sedang entot-entotan di tempat kosnya. Sholatin ibu teh. Lagi halangan. Di saat yang sama, ketika warga tengah menyolati almarhum Linda, kejanggalan kembali terjadi dan tiba-tiba
Ternyata Linda hidup kembali atau mengalami mati suri. Sejak kejadian itu, keesokan harinya Linda meminta kepada anak-anaknya agar tidak pergi kemanapun dan tetap tinggal di rumah. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Sejak kembali dari kematiannya, sikap Linda berubah dan justru terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Semua yang ngeberesin. Ibu yang beberes. Ibu teh yakin udah sehat. Ibu mah nggak apa-apa, Ira. Hayu makan. Keadaan rumah sekarang lebih sehat. Setelah kejadian itu, apapun yang terjadi selalu diceritakan Ira kepada Kang Pial melalui surat. Namun keanehan kembali muncul dan kali ini menimpa anak-anak Linda tiba-tiba. Bu, ibu teh ngapain nonton TV kayak gitu? Keesokan harinya, saat Ara berada di toilet, rasa sakit di perutnya semakin kuat hingga akhirnya ia mengalami keguguran. Belum berhenti di situ, ketika Ira masuk ke toilet untuk mencuci pakaian, tiba-tiba muncul sosok bayi kecil misterius di dalam ember cucian tersebut. Kalau lagi datang bulan, Kadang Teteh ke kamar dulu ya. Tak lama kemudian, Adelia, anak dari Ari, menerima hadiah berupa boneka dari Linda. Ari pun membiarkannya bermain di kamar. Namun kejanggalan mulai terjadi pada Adelia hingga akhirnya Suntik ya, gak sakit kok. Ya jatuh. Adelia, kenapa? kenapa A? Udah papa simpen bonekanya. sebagai gantinya, Ari mengajak Adelia bermain petak umpet untuk mengalihkan perhatian. Saat itu, Adelia mendapat giliran bersembunyi. Namun permainan tersebut berubah menjadi situasi mencekam hingga akhirnya malam harinya, Ara terbangun dari tidurnya. Saat melangkah keluar kamar, Ara melihat Linda sedang membenturkan kepalanya sendiri ke dinding berulang kali. Wah, mulai kejadian aneh nih guys. Bu, Namun kejadian tersebut ternyata hanyalah sebuah mimpi. Keesokan harinya, Linda pergi ke pasar ditemani Ari. Namun di tengah perjalanan, Linda tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan dan tiba-tiba Ibu teh ngapain di situ? sepulang dari pasar, suasana rumah tidak lagi seperti biasanya. Linda yang telah mengetahui apa yang menimpa Ara akhirnya membongkar rahasia tentang kejadian yang sebenarnya. Cucu ibu nambah satu lagi. Tapi sayang, udah dibunuh. Kamu tega bunuh bayi kamu sendiri. ibu tega mukulin kita dari kecil, Bu. Sejak saat itu, Linda menyimpan kebencian mendalam terhadap Ara. Perlakuannya semakin mengganggu dan membuat Ara tidak dapat beristirahat dengan tenang hingga akhirnya
Di waktu yang sama, Ira kembali menerima balasan surat dari Kang Pial. Dalam surat tersebut, Kang Pial memberikan petunjuk untuk menyelamatkan Linda dari kerasukan. Ira pun mencoba melakukan ritual tersebut, namun apa yang terjadi? Nuh kagungan sagala lahir. Mereka akhirnya menceritakan semua keanehan yang dialami. Demi menghindari hal-hal buruk, mereka sepakat tidur bersama dan tidak ada yang boleh keluar kamar. Namun Ara tiba-tiba terbangun dan pergi ke toilet karena kebelet pipis. Saat berada di pemakaman, Ira didatangi oleh seorang pria tua berjenggot. Sosok tersebut ternyata adalah Kang Pial, orang yang selama ini menerima seluruh curhatan Ira lewat surat. Tanpa menunda waktu, Kang Pial bergegas membantu menyelesaikan semua kejadian ini. Kalau kita nggak bayar kontrakan, Itu saya yang mikirin. Segini aja kamu nggak mampu. Dan akhirnya terungkaplah kebenaran paling mengejutkan. Orang yang selama ini menenung Linda ternyata adalah anaknya sendiri, yaitu Ari. Meski amarah memenuhi hatinya, Ira memilih menyimpannya. Bersama Kang Pial, Ira segera bergegas menyelamatkan Adelia yang telah dibawa oleh Linda. Namun tiba-tiba, Kamu teh nggak apa-apa? Ini suruh Adelia begini. Kamu siapa? Janji dibuat untuk ditepati. Janji untuk aku mengambil jiwa ibu kamu. namun nasib berkata lain bagi Ari. Ia harus menerima takdir tragis meninggal secara mengenaskan setelah terkubur hidup-hidup di dalam liang kubur. Keesokan harinya saat Ira melayat ke pemakaman Ari, Kang Pial kembali menghampirinya dan mengajukan sebuah pertanyaan penting. Nama panjang kamu Kusuma Dewi? Dan terungkaplah kenyataan terakhir. Kang Pial ternyata adalah ayah kandung dari Ira. Saat itu juga Ira memeluk ayahnya, sosok yang selama ini tak pernah ia ketahui keberadaannya. Cerita pun berakhir.